Shalom teman-teman, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, menyembah dan mengucap syukur kepadanya. Untuk itu, saya mengajak teman-teman untuk boleh menikmati hadirat Tuhan. Saat ini kita akan menyanyikan lagu Dengan Apa Akan Kubalas. Kita nyatakan Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan kubalas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu Kita mau menyembah dan mengucap syukur kepada Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita katakan, Kaulah harapanku, hidupku di dalam-Mu. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan kubalas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan kubalas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu untuk saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan sebentar kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu, bagaimana kami mengelola pikiran kami ya Tuhan, seperti yang Engkau mau. Tolonglah kami supaya kami bisa dengar-dengaran kepada Tuhan, kami bisa mengerti apa yang Tuhan sampaikan melalui kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan yang menolong kami untuk nantinya juga bisa menerapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan kepadamu pemberitaan firman pada saat ini. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom teman-teman, bersyukur kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan kali ini topik kita salah satu topik yang sangat menarik ya, yaitu manajemen pikiran.
Teman-teman, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Boleh sama-sama dibuka 1 Korintus 2 ayat 16. Dikatakan di sana, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Teman-teman, kitab 1 Korintus ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus bersama Sostenes kepada jemaat di Korintus. Dan kalau kita perhatikan pasal 2 ayat 1 sampai 16 itu berisi tentang bahwa khotbah Paulus itu disampaikan bukan berdasarkan hikmat manusia dan juga bukan berdasarkan penguasa-penguasa yang ada di dunia, melainkan dia sungguh-sungguh memusatkan beritanya itu pada kebenaran inti dari Injil dan juga pada kuasa dari Roh Kudus. Nah, apa yang diberitakan oleh Paulus? Teman-teman boleh perhatikan ayat 8 sampai ayat 9, saya bacakan untuk kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita perhatikan ayat ini, teman-teman, kita bisa mengerti bahwa berita yang disampaikan Paulus itu adalah berita tentang Kristus, Allah yang menjadi manusia yang kita kenal dengan Kristus Yesus. Sebelum Paulus membuat pertanyaan, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Ada kata penghubung sebelum pertanyaan itu. Apa itu? Teman-teman boleh perhatikan kata penghubungnya itu adalah sebab. Yang artinya pertanyaan ini ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Di mana di ayat-ayat sebelumnya itu dijelaskan bahwa kita tidak menerima roh dunia, melainkan roh yang berasal dari Allah. Sehingga kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Sedangkan manusia duniawi atau manusia yang tidak dipimpin oleh roh Allah, ia tidak bisa mengerti apa yang berasal dari Allah dan dia tidak menerima itu. Bahkan dia menganggap itu sebagai kebodohan dan dia tidak bisa mengerti tadi, tidak bisa memahaminya. Tapi teman-teman, manusia rohani atau manusia yang dipimpin oleh roh Allah, dia bisa menilai segala sesuatu. Ya. Namun dia sendiri tidak dinilai orang-orang lain. Itu dikatakan di ayat 14. Yang artinya manusia yang tidak rohani atau manusia duniawi, manusia yang tidak dipimpin oleh roh Allah, dia tidak bisa memahami hal-hal rohani, hal-hal yang berasal dari Allah. Sedangkan manusia yang dipimpin oleh roh Allah, tentu teman-teman bisa memahami baik hal-hal yang rohani maupun hal-hal yang alamiah dari kehidupan manusia. Sehingga dia bisa menilai segala sesuatu seperti yang Tuhan mau. Dan ini menunjukkan bahwa teman-teman kita perlu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk dapat mengenal Kristus, untuk bisa memahami apa itu kerajaan Allah dan kebenarannya, teman-teman kita perlu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ini penting. Kenapa? Karena untuk bisa memanajemen pikiran dengan baik seperti yang Tuhan kehendaki, kita tidak bisa mengandalkan pikiran-pikiran kita sendiri atau mengandalkan konsep-konsep dunia. Tidak bisa, tapi harus ada tuntunan ataupun pimpinan daripada Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan menolong kita untuk menyaring hal-hal apa yang harus kita pikirkan. Bagaimana kita harus memandang segala sesuatu, bagaimana kita menilai segala sesuatu, dan bagaimana kita bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan fokus ke sana. Ya. Kalau Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah,
hanya dengan pertolongan daripada Roh Kuduslah kita bisa memfokuskan diri kita, memfokuskan pikiran kita, hidup kita pada kerajaan Allah dan kebenarannya. Teman-teman, Roh Kudus bisa leluasa bekerja dalam diri kita, tentu ketika kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, sehingga Roh Kudus tinggal di dalam kita dan dengan setiap hari bisa memimpin kita. Tentunya, tapi teman-teman tidak bisa berhenti di situ saja. Setiap hari kita juga perlu terus bergaul akrab dengan Tuhan, baik itu melalui firman, melalui doa, dan juga dengan penyerahan total kepada Tuhan setiap harinya. Begitulah supaya kita benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus, benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita tahu mempergunakan pikiran kita dengan tepat seperti yang Tuhan mau. Karena sebelum kita belajar memanajemen, kita harus tahu dulu pikiran kita ini gunanya untuk apa, gitu. Tuhan merancang pikiran kita ini untuk apa? Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah Paulus menanyakan siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, lalu kemudian dilanjutkan dengan sebuah keyakinan, yaitu tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, teman-teman, Paulus mengatakan bahwa mereka memiliki pikiran Kristus, dan ini disampaikan dengan keyakinan, dengan tegas. Kalau misalkan kita bawakan ke sekarang, ini bisa merujuk kepada Paulus dan teman-temannya, bisa juga untuk menyatakan para pelayan-pelayan ataupun pengkhotbah Kristen, dan juga merujuk kepada orang-orang Kristen yang dewasa. Dan dikatakan memiliki pikiran Kristus itu bukan berarti bahwa kita orang percaya itu mengetahui segala sesuatu yang diketahui oleh Kristus, bukan. Tetapi itu berarti bahwa Roh Kudus menolong kita untuk bisa mengerti apa prioritasnya Kristus, apa yang menjadi perspektifnya Kristus, cara pandang di dalam Kristus, dan apa yang menjadi isi hatinya Kristus, gitu. Sehingga dengan demikian teman-teman, kita bisa mengetahui kehendak Allah serta rencana dan maksud penebusannya bagi kita dan juga bagi dunia ini. Dan itulah nanti yang akan menjadi worldview kita, cara pandang yang kita pakai untuk memandang segala sesuatu, baik dalam hidup pribadi maupun dalam dunia ini secara universal, gitu. Dan pikiran Kristus ini juga akan menolong kita untuk bisa menghargai, memandang segala perkara itu sesuai dengan cara Allah memandangnya. Kemudian menilai segala perkara sesuai dengan cara Kristus menilainya. Mengasihi yang Dia kasihi, membenci yang Dia benci, dan juga menolong kita bisa mengenal kekudusan Allah dan juga kedahsyatan dari dosa. Sehingga dengan demikian teman-teman, nilai-nilai hidup, pandangan hidup setiap kita orang-orang percaya bisa menjadi berbeda dari dunia ini ataupun dari hikmat dunia ini. Nah, teman-teman, kita lanjutkan bagaimana tadi sudah tahu apa itu yang menjadi guna dari pikiran kita ini dan apa yang harus kita pikirkan sebenarnya sesuai rencana Tuhan. Nah, sekarang kita belajar tentang manajemen. Jadi teman-teman, penting sekali bagi kita untuk punya pikiran Kristus seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan teman-teman, kita bisa memiliki pikiran Kristus itu dimungkinkan ketika Kristus benar-benar bertata di hati kita dan di dalam hidup kita. Pikiran kita boleh terus diperbaharui menjadi seperti pikiran Kristus ketika kita juga punya relasi yang intim dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan setiap hari melalui firman maupun doa, dan juga lewat setiap kehidupan yang kita jalani di mana kita mengingat Dia, melibatkan Dia, mengandalkan Dia, bahkan juga mentaatinya. Jika kita memiliki pikiran Kristus, maka fokus hidup kita tidak lagi sembarangan, tapi akan terarah pada kehendak Tuhan. Sering sekali teman-teman, kita menghabiskan waktu dan energi itu memikirkan hal-hal yang justru di luar kehendak Tuhan, yang justru nggak perlu.
Tapi itu sudah menguras banyak energi kita, membuat kita khawatir atau sampai stres gitu ya. Bahkan mungkin sampai ada yang depresi, karena kita memikirkan sesuatu itu dari cara pandang kita, bukan dengan menggunakan pikiran Kristus. Dan kita memikirkan hal-hal yang seharusnya kita nggak perlu pikirin. Kita ibaratnya seperti kurang kerjaan lah. Kadangkala juga bisa jadi kita justru mengabaikan apa yang Tuhan inginkan. Kita nggak memikirkan itu, ya. Dan juga memikirkan hal-hal yang tidak kudus, yang akhirnya tidak Tuhan inginkan. Sehingga pikiran-pikiran kita yang itu membawa kita tenggelam di dalam dosa. Kalau sudah tenggelam di dalam dosa, nggak dibereskan juga kan akan berpengaruh. Itu teman-teman akan berpengaruh sekali bagi hubungan kita dengan Tuhan, dengan pikiran-pikiran kita selanjutnya, dengan apa yang kita jalani dalam hidup, gitu. Selanjutnya kita lanjutkan dengan manajemen pikiran. Manajemen itu sendiri artinya adalah mengelola, mengendalikan, mengatur, ataupun menjalankan. Jadi manajemen pikiran itu berarti bagaimana kita mengendalikan, mengatur, dan menjalankan pikiran kita sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya ini tentu teman-teman sesuai dengan apa yang Tuhan rancang. Ya, kita nggak bisa buat sendiri tujuan-tujuan hidup kita. Kita nggak bisa ngatur-ngatur suka-suka hati dalam hidup ini, karena kita adalah ciptaan. Ada yang menciptakan kita, Allah. Dia yang lebih tahu siapa kita dan Dia tahu untuk apa kita diciptakan. Bahkan Dia yang sudah menebus kita dari dosa, ya. Teman-teman, kita bisa manajemen pikiran dengan baik, ya. Ketika kita tahu tadi memikirkan hal-hal apa yang perlu dipikirkan atau apa yang prioritas bagi kita. Dan kalau melihat dari Matius 6 ayat 33, tadi saya juga sudah sampaikan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi untuk memanajemen pikiran dengan baik, yang pertama, kamu harus mengerti apa yang menjadi prioritas bagimu dalam hidup ini. Ya, apa yang menjadi prioritas untuk kamu pikirkan. Dan itu adalah yang berhubungan dengan apa yang menjadi kerajaan Allah dan kebenarannya di tengah-tengah dunia ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, teman-teman, perlu diperhatikan untuk bisa manajemen pikiran dengan baik, kita harus belajar memandang segala sesuatu itu dari perspektif Allah. Memandang segala sesuatu itu dari cara pandang Allah. Jadi tidak berpusat pada diri sendiri, tidak berpusat pada orang lain atau hal-hal lain, tapi berpusat kepada Allah. Dan kalau kita lihat teman-teman di Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Kemudian juga Efesus 4 ayat 20 sampai 23 berkata, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama. Yang lama itu kan kehidupan kita bergelut di dalam dosa, berpusat pada aku dan pada hal-hal yang lain di luar daripada Kristus. Tapi kita sebagai orang-orang yang sudah percaya harus menjadikan Kristus menjadi pusat hidup kita. Dan itu yang membaharui pikiran kita, berubah dari yang lama ke yang baru di dalam Tuhan. Yang tadinya aku pusatnya menjadi Tuhan pusatnya. Yang tadinya aku mikir ini, manusia mikir apa, dunia mikir apa, aku ikutin itu, sekarang enggak. Tapi Tuhan mengatakan apa, pikiran Tuhan apa. Jadi itu penting bagi kita. Kemudian yang ketiga adalah penting adanya keterbukaan dan penyerahan diri pada Allah. Teman-teman kalau perhatikan Mazmur 139 ayat 2, ayat 23 itu berbicara tentang pemazmur meminta kepada Tuhan untuk menyelidiki pikiran-pikirannya. Dan di Matius 9 ayat 4 juga menyatakan bahwa Yesus waktu bersama murid-muridnya, Yesus
tahu pikiran murid-muridnya, tahu apa yang mereka pikirkan. Ada di Matius 9 ayat 4, teman-teman boleh perhatikan. Teman-teman, penting sekali kita sama Tuhan itu terbuka gitu. Apapun yang kita pikirkan, kita pun penting untuk terbuka. Apakah yang kita pikirkan itu keraguan, kita ragu gitu, atau kita merasa sangat terbeban, sangat tertekan, pikiran kita dipenuhi dengan kekhawatiran, kegelisahan. Nah, teman-teman, penting bagi kita untuk boleh jujur, ya. Makanya kalau kita Mazmur kan di situ ada kejujuran, ada keterbukaan kepada Allah. Itu yang ketiga. Dan juga yang keempat, tadi penyerahan diri kepada Allah. Kalau perhatikan Mazmur 3 ayat 5-7 itu mengatakan bahwa jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Itu, tapi percayalah kepada Allah. Nah, teman-teman, penting sekali kita berserah kepada Tuhan. Kadangkala kita itu nggak sanggup memikirkan sesuatu, kita punya batas, tapi Allah kita itu Allah yang tidak terbatas. Dalam keterbatasan kita itu kita perlu punya penyerahan diri kepada Allah. Secara pribadi saya pernah mengalami ini karena saya orangnya agak lumayan suka berpikir, memikirkan segala sesuatu, ini kenapa seperti ini bagaimana strategi-strateginya dan yang lain-lain. Jadi suatu ketika waktu saya pergi orientasi staf OS 2 bulan belajar di Jakarta dan di Bandung, teman-teman di situ mengalami titik yang ibaratnya dalam tanda kutip dipukul lah sama Tuhan kayak gitu, karena akhirnya sampai merasa tertekan, stres karena nggak sanggup lagi pikiran memikirkan segala sesuatu yang tadinya dianggap bisa dipikirkan gitu. Terlalu berat, terlalu banyak, terlalu besar, jadi tidak sanggup lagi gitu, sampai akhirnya waktu membaca firman Tuhan ditegur benar-benar di situ sama Tuhan bahwa hikmat Tuhan itu jauh lebih besar. Kita ini hikmat yang kita punya itu seperti debu sebenarnya gitu, itu sangat kecil. Bahkan yang kita punya itu pun tuh berasal dari Tuhan kayak gitu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kita boleh mengandalkan diri kita kayak gitu. Tapi bagaimana benar-benar menyerah sama Tuhan atau berserah diri sama Tuhan. Dan pada waktu itu saya berdoa sama Tuhan, meminta ampun dan juga belajar meminta pertolongan Roh Kudus untuk benar-benar mengendalikan, menyerahkan pikiran-pikiran kepada Kristus, kepada Allah, dan percaya kepada Dia. Jadi di saat di dalam keterbatasan kita ada Allah yang tidak terbatas dan kita bisa bergantung, berserah kepadanya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Dan yang kelima adalah, teman-teman, kalau Amsal 18 ayat 1 mengatakan, orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Kemudian kalau Kejadian 2 ayat 18 berkata bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja. Itu bukan hanya berbicara tentang pasangan ya, teman-teman, tapi bagaimana kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Jadi yang kelima untuk kita bisa manajemen pikiran itu adalah kita sebaiknya dan semestinya punya teman-teman yang kita bisa berbagi kepada mereka. Jadi tidak sendirian. Kalau kita sendirian memikirkan pikiran-pikiran kita nggak mau berbagi, itu akan menjadi bumerang bagi kita. Itu bisa menjadi malapetaka bagi kita. Jadi penting untuk mengungkapkan. Kadang-kala ketika kita sudah mengungkapkannya, pikiran kita jadi tercerahkan gitu, atau jadi lebih ringan. Jadi teman-teman misalkan punya teman KTB, di sana bisa berbagi, atau ada teman-teman yang lain yang dipercaya, yang dewasa lah ya untuk bisa mendengar. Nah, belajar untuk terbuka. Jangan hanya diri sendiri yang memikirkannya, menyembunyikannya kayak gitu, karena itu tidak bagus gitu. Oke, sampai di situ teman-teman. Kita lanjutkan untuk pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya coba jawab. Ini pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita jawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya, Shalom, kenapa sulit menghilangkan kekhawatiran dalam diri?
Dan bagaimana cara mengelola hal ini? Menghilangkan kekhawatiran dalam diri. Teman-teman, khawatir itu sesuatu yang manusiawi. Itu tidak salah, wajar. Tapi dikuasai kekhawatiran itu yang tidak baik. Gitu. Jadi gimana untuk menghilangkan kekhawatiran? Kayaknya kalau menghilangkan rasanya sulit lah ya. Kalau menghilangkan, tapi untuk tidak dikuasai oleh kekhawatiran, teman-teman, kita seperti yang tadi membawa kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Belajar untuk terbuka, belajar untuk berserah, belajar juga untuk menyelidiki apa sih yang kita khawatirkan, ini sesuatu yang memang penting untuk dikhawatirkan atau kenapa sih aku khawatir, alasannya apa gitu. Karena nanti dari situ kita akan bisa melihat, oh ternyata ada yang salah makanya aku sampai sekhawatir ini gitu. Atau mungkin kekhawatiran kita itu wajar, tapi tinggal bagaimana mengendalikannya tadi. Makanya belajar untuk terbuka, belajar untuk berserah, terbuka sama Tuhan, berserah sama Tuhan, dan kalau punya teman juga bisa berbagi kepada teman-temannya. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah memikirkan kelebihan dan kekurangan diri sendiri merupakan bentuk manajemen pikiran yang buruk? Memikirkan kelebihan dan kekurangan diri sendiri, saya pikir bukan manajemen pikiran yang buruk ya, karena memang kita perlu untuk mengenal kekuatan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, perlu tahu. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan itu, kita memikirkannya untuk supaya akhirnya kita melihat fokus ke kelemahan kah, atau jadinya kita jadi merasa aduh aku nggak bisa apa-apa. Nah kalau kayak gitu salah ya. Tapi kalau kita mau mengenali diri kita, apa kekuatanku, apa kelemahanku, sehingga kita bisa bersyukur dengan kekuatan-kekuatan yang Tuhan kasih, bahkan juga dalam kelemahan. Terus kita bisa mengembangkan apa yang perlu dikembangkan, kita tahu mempergunakan setiap kekuatan kita untuk apa yang baik. Saya pikir itu bagus dan harusnya memang seperti itu. Tapi ingat, jangan jadinya jadi berpusat pada diri sendiri. Itu yang jadi bahaya. Yang ketiga pertanyaannya adalah bagaimana memiliki manajemen pikiran yang sehat tanpa terus fokus pada toksis yang buat kita down. Sebenarnya cukup menjawab sih sepertinya yang tadi penjelasan di awal ya. Bagaimana kita menilai yang kita pikirkan itu sesuatu yang prioritas, sesuatu yang penting, yang tepat atau tidak. Jikalau tidak, belajar untuk meninggalkan, tidak usah memikirkan itu, tapi alihkan pikiran kepada hal-hal yang seharusnya kita pikirkan, yang Tuhan mau gitu. Kalau misalkan toksisnya yang di sini toksis people gitu, ada orang-orang yang sering buat jengkel gitu, buat masalah, buat jadi down gitu, perlu dievaluasi sih relasinya. Apakah memang dia teman yang baik? Karena kan kalau pergaulan yang buruk katanya merusakkan kebiasaan yang baik. Nah kalau itu jadinya merusakkan kita, sebaiknya ditinggalkan atau dihindari atau dibuat batasan. Tapi juga kalau misalkan kitanya yang kurang sabar, kurang berhikmat untuk menghadapinya, nah kita yang harus melatih diri kita. Nah kalau misalkan menghadapi masalah-masalah, kita terus terfokus ke situ dan teman-teman jadi down. Nah belajar untuk itu tadi, punya teman untuk bisa berbagi, terbuka. Nanti di situ bisa berbagi beban dan kita juga bisa lebih lega. Dan jangan lupa juga untuk datang sama Tuhan, menceritakannya. Kalau masih juga susah, mungkin teman-teman perlu selidiki ya, mana tahu ada masa lalu yang membuat kita jadi orang yang selalu fokus kepada hal-hal yang tidak gampang down gitu terhadap ketika menghadapi masalah ataupun orang-orang yang sulit. Nah kalau misalkan teman-teman berkutat dalam pemikiran-pemikiran yang tidak kudus, yang jorok gitu ya, tidak benar, nah teman-teman sudah tahu itu salah, ya bertobatlah. Itu sih lebih tepatnya disampaikannya. Kalau sekarang sudah tahu salah, ya bertobat. Kalau sulit, teman-teman bisa berbagi kepada, kalau sulit kamu sendiri udah berdoa, tapi masih tetap juga sebaiknya berbagi di KTB atau di teman-teman yang lain, sehingga teman-temanmu bisa membantumu melewati proses itu, meninggalkannya kayak gitu ya.
dan jangan menyerah. Yang keempat, pertanyaannya, karakter sangat mempengaruhi nggak dalam manajemen pikiran? Misalkan kalau diperhatikan yang melankolik itu pasti kepikiran terus sama hal-hal yang mengganggu. Jawabannya bisa iya, bisa tidak, teman-teman. Memang kalau orang melankolis, kolerik, khususnya orang melankolis ya, itu kalau membuat sesuatu, memutuskan sesuatu misalkan, biasanya memang dia langsung bisa memikirkan dampak resiko negatifnya gitu, langsung mudah gitu mikirnya ini resiko negatifnya kalau terjadi ini, kalau terjadi ini. Makanya kadang kalau kita yang orang flegmatis sama-sama ini jadi bingung kok kayak gitu ya, karena kita merasa santai-santai aja tuh kita lakukan, nanti kalau gagal ya cari lagi yang lain gitu. Tapi orang melankolis bisa berbeda gitu, dia bisa memikirkan hal-hal yang resiko yang negatif yang mungkin terjadi di depan, lebih signalnya lebih kuat gitu untuk memprediksi itu. Terus juga orang kolerik juga ya, kalau ada yang nggak beres dia nggak bisa tenang gitu, karena orang koleris ini kan orangnya cenderung mesti harus bagus gitu, karena dia punya tipe kepemimpinan secara alamiah. Jadi dia mestinya semuanya tuh beres, bagus seperti yang dia pikirkan kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, apakah ini bisa mempengaruhi manajemen pikiran? Aku pikir setiap kepribadian itu, ini namanya kepribadian atau temperamen ya, bukan karakter, itu beda. Nah, itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Cara berpikirnya orang melankolis dan juga orang kolerik ini menurut saya juga penting gitu, apalagi dalam sebuah tim, karena kalau nggak ada mereka nanti kurang lengkap gitu dalam melihat sisi-sisi yang temperamen yang lain nggak lihat gitu. Tinggal bagaimana orang melankolis dan kolerik ini terus bertumbuh semakin dewasa sehingga dia bisa mengendalikan mengatur memanajemen pikirannya dengan baik gitu. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Kalau udah capek untuk memikirkan hal tersebut, kadang ingin cuek dan menghindar jatuhnya. Tapi ada juga yang jadi depresi. Gimana supaya nggak jatuh ke dalam depresinya? Iya ya, jadi depresi teman-teman. Tadi belajar dari Amsalin tadi ya. Sebaiknya kalau sudah lelah memikirkan sesuatu hal dan sudah stres gitu, sebaiknya teman-teman bahkan sebelum stres pun gitu perlu untuk terbuka gitu. Jadi jangan sendirian, supaya nanti tidak jadinya kalau sendirian terus kan bisa jadi depresi gitu. Depresi ujung-ujungnya karena semua berputar-putar di kepalanya gitu. Jadi selain datang sama Tuhan, ya datang sama Tuhan itu sangat menolong, juga boleh terbuka sama teman, sama sesama atau kakak rohani mungkin. Nah, seperti itu. Dan kalau terlalu sering depresi juga perlu digali ya teman-teman. Mana tahu ada masa lalu yang akhirnya membentuk kita jadi orang yang gampang depresi, dan itu perlu digali, mungkin perlu dikonseling, mungkin seperti itu. Kemudian pertanyaan nomor 6. Misalnya setiap kali ingin memutuskan suatu hal, kemudian akan langsung menerka kemungkinan terburuk yang akan terjadi dari keputusan yang diambil. Apakah hal ini wajar? Apakah hal ini merupakan teknik berpikir yang benaran? Atau ini tanda khawatir atau tidak optimis? Mungkin yang bertanya ini orang melankolis mungkin ya. Jadi kalau memutuskan sesuatu cenderung langsung menerka kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi ke depan. Nah, belajarlah untuk lebih melihat segala sesuatu itu dengan positif sih. Kalau kita selalu berpikir yang buruk, nanti kita jadi takut untuk melangkah. Nanti kita nggak maju-maju jadinya. Takut untuk mengambil keputusan, takut untuk memilih, takut untuk melangkah gitu. Kalau selalu berpikir yang buruk-buruk aja akan terjadi kayak gitu. Percayalah, kalau sesuatu yang buruk terjadi pun kamu nggak pernah sendirian, Tuhan bersamamu gitu. Jadi melangkah saja. Kalau gagal ya dicoba lagi gitu. Kalau salah ya diperbaiki. Kira-kira seperti itu. Pertanyaan nomor 7, ini yang terakhir ya. Pertanyaannya agak panjang.
Aku mau nanya, pikiran kita kan pasti dipengaruhi yang namanya masa lalu. Mindset kita biasanya dibangun dari masa lalu kita. Semua pandangan kita tentang segala sesuatunya itu pasti dipengaruhi oleh pengalaman kita di masa lalu. Jadi misalnya nih, dari dulu keluarga kita selalu mendorong atau membuat mindset ke dalam otak kita kalau kita harus sukses, kita harus kaya. Kalau kita harus berhasil, kita harus berhasil supaya kita dianggap orang dalam tanda kutip. Jadi kalau nggak berhasil bukan orang ya, bukan manusia. Nah, ketika besar mindset itu terekam ke alam bawah sadar dan itu mempengaruhi tindakan kita. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa terlepas dari mindset yang ditanamkan oleh keluarga yang dalam tanda kutip tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Karena yang saya alami, saya itu sering jadi kayak memiliki motivasi yang salah dalam pelayanan karena mindset yang ditanamkan keluarga itu kita harus berhasil, terkenal, bisa bawa nama besar keluarga, sehingga itu jadi terbawa bahkan sampai ke pelayanan. Nah, kalau masalah didoakan dan sadar akan hal itu udah gitu, jadi udah sadar, udah didoakan. Dari sejak semester 2 aku udah tahu ini masalah terbesarku. Aku udah sering, tadi kita ini jadi aku ya, berarti ini curhatan. Aku udah sering doakan tapi ngerasa kok masih tetap ada yang kayak gitu. Dan menurut aku yang paling anehnya, kadang sering secara nggak sadar punya yang namanya motivasi yang salah, tapi setelah selesai aku baru sadar terus minta maaf sama Tuhan. Tapi gitu terus, kayak ada sesuatu titik yang nggak bisa dicapai sampai sekarang ini. Mohon pencerahannya biar bisa terlepas dari mindset yang salah yang udah ditanamkan sejak kecil. Iya, terima kasih. Pertama tadi dia bilang dia sudah sadar. Saya pikir itu poin yang sangat penting. Ya, kesadaran. Tuhan memampukan untuk menyadari bahwa itu adalah salah, bahwa itu adalah kelemahan dalam diri kita. Itu satu poin yang sangat bagus. Kamu perlu mengapresiasi, kamu perlu mensyukurinya sama Tuhan, kamu perlu give thanks lah untuk itu. Ya. Terus juga sudah mendoakannya, katanya sudah mendoakan kepada Tuhan. Tapi terus masih jatuh di situ. Teman-teman, kadangkala karakter dalam diri kita itu mengubahnya tidak semudah membalikkan tangan. Apalagi sesuatu yang sudah terbentuk dari kita kecil. Karena memang cara kita berpikir, ya, cara pandang kita, hal-hal yang kita pikirkan itu banyak dipengaruhi bagaimana kita waktu kecil, ya, sampai kita remaja. Itu makanya waktu kecil sampai remaja seseorang perlu ya ditolong untuk punya cara berpikir yang tepat, perlu ditolong untuk punya pola pikir yang sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Karena kalau udah salah di situ, memang itu akan jadi seperti mengeras, seperti membentuk mindset kita dan itu bisa sulit dirubah. Beberapa orang bisa langsung berubah, tapi beberapa orang juga tidak bisa langsung berubah. Tapi ingatlah satu hal ini, teman-teman, Allah itu tidak pernah menyerah sama kita. Dia selalu sabar dengan kekurangan kita, sabar dengan kejatuhan kita, dan dia terus setia mengingatkan kita, terus setia memaafkan kita, terus setia membentuk kita, ya supaya kita semakin bertumbuh menjadi seperti yang dia mau. Jadi saya mau katakan untuk yang mengalami hal seperti ini, jangan menyerah. Ya, ingat bahwa Tuhan sendiri sabar terhadapmu. Jadi lewatilah proses itu, latih terus dirimu sampai pada waktunya nanti, ya, sembari kamu terus juga doakan sama Tuhan sampai pada waktunya nanti kamu bisa melihat bagaimana Tuhan dalam perjalanan waktu benar-benar membentukmu untuk punya pikiran Kristus itu, bertumbuh di situ. Ya. Nah, itu saja pertanyaannya teman-teman, semoga bisa menjawab. Kalau belum bisa menjawab atau teman-teman ada juga mau berbagi, bisa juga ya langsung dihubungi kakak secara pribadi, bisa di chatting, bisa di telepon kayak gitu. Kalau pertanyaannya belum terjawab atau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dikasih atau mungkin ada mau berbagi berhubungan dengan hal-hal yang tadi. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu untuk saat ini
kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhanlah yang menolong kami semakin mengerti firman-Mu, dan kami juga boleh terus dibaharui menjadi seperti yang Tuhan mau. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami bisa menjadi pribadi yang hidupnya dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus dan yang memiliki pikiran-pikiran Kristus. Kami berdoa juga supaya Tuhan menolong kami untuk bisa mengerti dan tahu ya Tuhan apa yang menjadi tujuan dari Tuhan menciptakan kami dan bagaimana kami menggunakan pikiran yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami. Kami mohon supaya Tuhan menolong kami untuk fokus kepada apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mohon supaya Tuhan menolong kami untuk bisa mengelola dengan baik, memanajemen dengan baik setiap pemikiran-pemikiran kami. Kami tahu kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri, tapi dengan pertolongan daripada Roh Kudus dan dengan kami saling mendukung satu dengan yang lain, kami percaya Tuhan akan terus memberikan kami pertumbuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Mungkin saat ini pelangimu tampak suram, pikiranmu terganggu oleh setiap kegagalan yang ada dalam dirimu. Target-targetmu yang tak tercapai, hidup yang mengecewakan, kegagalan yang senantiasa mengganggu hidupmu, yang membuat kamu akhirnya kecewa dan menjauh darinya. Pikiranmu yang kalut kini mengganggu setiap aspek dalam hidupmu. Kita telah mendengarkan firman yang boleh dibagikan oleh Kak Vero. Kiranya kita boleh menguasai pikiran kita dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segalanya. Aku mengajak teman-teman untuk mengambil komitmen yang teguh, untuk boleh mengandalkan pikiran dan segalanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan menyanyikan lagu komitmen kita. Kita katakan, gelapkah jalan di kehidupanmu? Gelapkah jalan di kehidupanmu? Kau letih, kau pernah kecewa, gentar hatimu menghadapi semua, dan tak pernah kau temukan jawabnya. Meskipun tak kau coba dengan kuatmu, tapi semuanya tak berarti. Walaupun dengan segala tangis dan air mata, tak pernah kau temukan jawabnya. Katakan, serahkanlah. Serahkanlah padamu, pada Yesus.
Ya Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam dan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur untuk ibadah kami saat ini. Kami bersyukur untuk setiap lagu-lagu yang kami boleh nyanyikan. Kiranya itu menjadi persembahan yang menyenangkan bagi hati Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap doa yang kami bisa naikkan. Kami percaya Tuhan yang mendengar dan Tuhan yang memberikan jawaban-jawaban sesuai dengan kebaikan dan hikmat dari Tuhan. Kami bersyukur juga untuk firman yang kami boleh pelajari bersama-sama. Kiranya firman-Mu boleh ya Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah yang baik dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah semua kami ya Tuhan, secara khusus teman-teman mahasiswa di KMKF MIPA, baik mereka yang masih di Pekanbaru maupun mereka yang sudah pulang kampung. Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan mencukupkan segala yang mereka perlukan. Kiranya juga mereka boleh tetap menikmati dan semangat mengerjakan studi masing-masing, baik itu yang masih teori maupun yang mengerjakan tugas akhir. Dan senantiasa mereka boleh melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam studinya dan di dalam setiap hal yang dijalani. Kami juga menyerahkan kepadamu setiap pengurus, setiap para pelayan di KMKF MIPA, supaya Tuhan terus mengobarkan semangat mereka, kasih dan visi yang dari Tuhan terus menguasai mereka, sehingga sekalipun kondisi saat ini tidak memungkinkan bisa mengerjakan pelayanan seperti biasanya, namun mereka boleh tetap dengan setia ya Tuhan, melayani sesamanya, dan Tuhan yang memampukan mereka. Kami berdoa menyerahkan kepadamu bangsa ini, supaya kiranya Tuhanlah yang boleh memberikan pertolongan, memberikan pemulihan, sehingga semuanya bisa menjadi lebih baik. Dan untuk kondisi yang kami hadapi saat ini, kami benar-benar berdoa supaya Tuhan terus memberkati pemerintah dan juga setiap tim medis dan setiap orang yang menangani COVID-19, supaya dengan hikmat, kekuatan, perlindungan dari Tuhan, mereka bisa mengerjakan bagiannya dengan baik. Dan juga setiap kami masyarakat di Indonesia, bahkan juga setiap orang di dunia ini, kiranya kami juga belajar mengerjakan bagian kami untuk tetap menjaga diri, melakukan hal-hal yang seharusnya kami lakukan untuk boleh mencegah penyebaran COVID-19 ini. Kami sungguh berdoa kepada Tuhan supaya kiranya kondisi ini pun tidak memisahkan kami dari Tuhan, tidak membuat kami patah semangat, dan juga tidak menumpulkan iman kami, melainkan biarlah dalam kondisi ini kami semakin datang sama Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Dan ketika ini nanti sudah berlalu, Tuhan memulihkannya, kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang lebih baik, yang benar-benar bersandar pada Tuhan dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami, biarlah Engkau yang menyempurnakannya. Di dalam dan melalui Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita boleh mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom.